Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya sampai kita dapat berkumpul di tempat pada webinar hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita akan mengadakan webinar business planning. Akan tetapi sembari menunggu Ibu Niken Parwati sedang mengalami kendala, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi Ibu Niken. Saya ingin menjelaskan tentang Tajir Store, Tajir Marketplace, dan Tajir Berkah. Jadi Tajir Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi, Tajir Inkubator WAI sedang mengadakan program-program kedepannya, yaitu salah satunya adalah Tajir Marketplace. Yang mana Tajir Marketplace itu sendiri merupakan suatu platform jual beli online, baik itu produk ataupun jasa, yang mana produk atau jasanya itu adalah produk yang halal dan original. Mungkin saya ingin share terlebih dahulu untuk pemaparan materinya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan tentang apa itu Tajir Store, Tajir Berkah. Jadi kita untuk ke depan ini, dalam waktu dekat ini kita akan melaunching sebuah Tajir Marketplace. Tajir Marketplace itu adalah sebuah platform jual beli yang akan membantu mengembangkan dan memasarkan produk hasil kewirausahaan mahasiswa, alumni, dosen, tendik, dan mahasiswa luas. Tidak hanya itu, Tajir Marketplace atau Tajir Store ini merupakan sebuah platform komersial, tapi juga ada program donasinya, khusus untuk wirausaha berbasis socialpreneur dan bisnis inklusif. Lalu keutamaan Tajir Marketplace yang kita namakan Tajir Store ini adalah, yang pertama, keutamaannya adalah tenan dari keluarga besar alumni, tenan dari keluarga besar WAI. Produk yang pasti insya Allah halal, tenan bisa bahkan iklan, lowongan, atau program yang sedang dikembangkan. Lalu pembayaran satu pintu, yaitu rekening YP Al-Azhar, atau mungkin di kedepannya nanti kita akan menggunakan rekening WAI QQ Tajir, yang insya Allah nanti kalau disetujui kita akan menggunakan rekening WAI QQ Tajir. Lalu ada program untuk donasi APU, Al-Azhar Peduli Umat. Nah, untuk Tajir Marketplace ini sendiri, ini akan di-launching pada sebelumnya akan di-launching pada hari Senin tanggal 20 April, akan tetapi ada perubahan waktu menjadi hari Selasa tanggal 21 April 2020. Lalu selain Tajir Store, kita akan ada namanya program Tajir Berkah. Apa itu Tajir Berkah? Jadi kita mengadakan Tajir Berkah ini sebuah program yang mana dibuat untuk maksudnya itu untuk tujuan mendukung mahasiswa WAI yang mengalami dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah, hal ini dilakukan agar para mahasiswa bisa mendapatkan tambahan pemasukan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kuliah. Jadi Tajir Berkah ini dibuat atau dibentuk untuk membantu para mahasiswa WAI yang mana mahasiswa WAI ini sedang mengalami kendala dalam biaya kesehariannya atau biaya kuliahnya. Jadi insya Allah kalau misalkan program ini berjalan lancar, insya Allah amin, ini akan dapat membantu para mahasiswa dalam pembiayaan sehari-harinya atau biaya kuliahnya.
Lalu seperti apa programnya? Nah, Tajir Berkah ini programnya nanti akan menggunakan sistem kerjasama antara pemilik produk PP dengan dropshipper. Jadi nanti ada sistem kerjasama antara pemilik produk dengan dropshipper. Lalu siapakah PP dan DS? Nah, pemilik produk dan DS itu adalah, kalau untuk pemilik produknya adalah orang-orang yang sudah memiliki produk yang siap untuk dijual. Boleh dari umum, mahasiswa, ataupun alumni. Lalu siapakah itu dropshipper? Dropshipper adalah mahasiswa yang akan menjualkan produk-produk dari pemilik produk. Nanti insya Allah ini akan sebuah program yang insya Allah berkah ya. Karena ini merupakan program yang akan sangat membantu para mahasiswa UI kita dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau biaya kuliahnya. Lalu ini merupakan yang paling bawah ini adalah poster launching Tajir Marketplace. Nah, seperti itu. Jadi dalam waktu dekat ini Tajir akan melaunching Tajir Marketplace. Untuk websitenya kalian bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian bisa kunjungi website kita di www.tajir.store. Seperti itu. Nah, dalam waktu ini Tajir akan melaunching Tajir Marketplace. Bagi teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang memiliki produk, mungkin bisa hubungi kami untuk mendaftarkan diri bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman untuk menjadi pemilik produk. Karena nanti ini akan sangat membantu para mahasiswa kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau biaya kuliahnya. Seperti itu. Mungkin untuk sampai saat ini, Ibu Niken sudah terdengar suaranya, Bu? Oh, ternyata Ibu Niken sedang relogin. Mungkin mohon ditunggu sebentar. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf ya, mungkin karena ada kendala dalam akun Zoom pada kali ini. Mungkin acara webinar bisnis plan ini agak mundur sedikit karena masih ada terkendala dari sound dari Ibu Niken itu sendiri. Untuk sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Mungkin untuk peserta yang ingin bertanya atau yang ingin menanyakan kepastian yang ingin bertanya atau kurang paham terhadap pemaparan materi atau yang ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau melambaikan tangan seperti ini untuk kode. Nanti ketika para peserta raise hand ataupun melambaikan tangan seperti ini untuk kode, nanti dari kita akan mempersilahkan kepada para peserta untuk bertanya seperti itu. Gimana Ibu Niken, sudah terdengar suaranya, Bu? Masih ditutup. Sudah, Bu? Sudah terdengar? Tadi? Halo ya, Bu? Sudah terdengar suaranya? Iya, sudah, Bu. Oh, oke. Iya, Bu. Mungkin saya buka ya, Bu ya. Saya buka ulang ya, Bu. Apanya? Acaranya. Oh, udah cukup. Oh, udah cukup ya. Nah, dikarenakan
soundnya dari Ibu Niken sudah kembali normal, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kurikulum vitae atau CV dari Ibu Niken itu sendiri. Ibu Niken merupakan seorang direktur di Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada tahun 98 sampai 2000, 1998 sampai 2000, beliau merupakan seorang sistem development and system analysis di perusahaan software development. Lalu pada tahun 2002 sampai dengan 2012, beliau merupakan pengusaha retail. Lalu 2000 sampai sekarang, beliau merupakan dosen dan pengurus promosi Busdev, Market Research, Bisnis Inovasi. Lalu pada tahun 2008 sampai 2012, beliau merupakan trainer di Pertamina Learning Center. Lalu pada tahun 2014 sampai sekarang merupakan co-founder Yayasan Orde Insani Indonesia. Pada tahun 2016 sampai sekarang, beliau merupakan founder dan coach Tajir Inkubator Bisnis dan Marketplace. Mungkin cukup sekian CV daripada Ibu Niken itu sendiri. Untuk selanjutnya, gimana Ibu? Suaranya sudah terdengar jelas? Halo Ibu? Halo Ibu? Ya, udah kedengeran suara saya. Ya sudah siap untuk memaparan ya udah. materi Ibu. Mungkin kalau sudah siap, saya ingin menyerahkan acaranya kepada Ibu Niken Parwati. Kepada Ibu Niken Parwati STMM selaku Direktur Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, jadi ini udah kelihatan belum screen-nya saya? Ya, sudah Bu. Udah ya. Oke, jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ternyata tadi maaf ada masalah. Jadi ternyata saya masih ke mute terus gitu, berarti karena ini kan kita pakai yang premium, jadi kita masih belum ahli makainya. Jadi saya udah pindah terus masih nggak bisa juga. Ya udah, jadi baru sekarang bisa kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau membahas tentang Lean Canvas ya. Lean Canvas sebenarnya sih kita hari ini membahas mengenai business planning. Nah, tapi karena business planning yang paling bagus buat startup itu adalah Lean Canvas, jadi yang kita bahas sebenarnya lebih spesifik ke arah Lean Canvas. Lean Canvas itu sendiri adalah turunan dari bisnis model Canvas atau yang kita biasa sebut sebagai BMC yang dibuat oleh Alexander Osterwalder. Kemudian diperbaiki menjadi Lean Canvas oleh S. Maurya. Oke, tadi mungkin sedikit tentang CV saya sudah dibahas oleh Mas Afan ya. Jadi sebelum menjadi dosen, saya pernah kerja di perusahaan software ya, kira-kira selama sebenarnya 2 tahun ya. Kemudian dari 2002 saya pernah menjadi pengusaha retail. Kebetulan kita menjadi saya dan teman saya mendirikan perusahaan toko penjual baju bayi dan anak ya. Dari tahun 2002 sampai 2012 kita berhasil membuat sekitar 20 toko. Kemudian di tahun 2000 saya juga sudah mulai mengajar. Kebetulan sebelum di Al-Azhar saya pernah jadi dosen juga di BINUS. Kemudian di Al-Azhar saya juga sempat membantu beberapa divisi ya seperti promosi dan sebagainya. Saya juga trainer di Pertamina Learning Center di Simpruk untuk beberapa materi. Kemudian ada juga kita mempunyai yayasan namanya Yayasan Orde Insani. Kemudian saya dan teman-teman yang mendirikan Tajir Inkubator Bisnis dan saat ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Afan mau menjalankan marketplace. Kemudian sebagai trainer sendiri saya sudah tersertifikasi dari Watwani Foundation, British Council, Women Will by Google, kemudian Internet Marketing by Pakar, Psych Coach by Litpro dan pendamping kewirausahaan oleh BNSP.
Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu model bisnis ya. Jadi kenapa sih kita membahas materi pertama dari training-training kita ini dari model bisnis ya. Mungkin tadi juga udah dijelaskan oleh Mas Afan bahwa mulai minggu ini sampai 4 minggu ke depan kita setiap Sabtu bakal ada training. Nah, kemudian kenapa kita mulainya dari model bisnis? Karena nanti biasanya ya, kalau dalam kondisi normal, insya Allah masih tetap ada ya. Itu biasanya mulai bulan Mei, Juni, Juli ya, sampai dengan Oktober, itu sering ada pendanaan dari luar. Ya, kita berharap walaupun zaman seperti ini, pendanaan-pendanaan dari luar untuk startup masih berjalan. Ya. Nah, kemudian biasanya apa sih yang dipentingkan oleh para pemberi modal itu? Nah, itu biasanya antara lain bagaimana kita bisa menggambarkan bisnis model kita. Karena mereka ingin tahu apa yang kita kerjakan dan paling penting adalah bagaimana masa depan dari bisnis kita. Oke, sekarang kita fokus ke pengusaha sebagai startup ya kalau di sini ya untuk lean bisnis. Yang pertama ya, jadi kita bisa bilang ide itu apalagi sebagai mahasiswa atau sebagai pengusaha pemula itu pasti banyak sekali yang bagus-bagus ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah apakah ide itu memang dibutuhkan oleh customer? Apakah customer akan membeli ide kita seperti itu? Jadi bahkan dikatakan jangan kita senang dengan apa yang kita tawarkan, tapi kita senang dengan bagaimana kita mengatasi problem yang ada di customer. Kemudian yang kedua ya tadi kita selalu bilang, apalagi kalau memang ini untuk pendanaan ya, itu harus sangat jelas pain reliever-nya itu apa. Apa masalah dari customer yang ingin kita selesaikan. Jadi kita yakin bahwa bisnis modal kita itu akan berjalan, akan diterima oleh orang. Oke, sekarang misalnya orang sudah menerima apa yang kita tawarkan, jadi ide kita sudah diterima. Apakah mungkin ide barang tersebut akan bisa diproduksi? Ya, jadi kadang-kadang mungkin kalian, apalagi yang mungkin dari jurusan teknik atau dari mana ya, punya ide suatu produk yang sangat canggih. Nah, itu kemudian kalian sudah memikirkan materialnya adalah ini gitu. Tapi sekarang apalagi zaman seperti ini, apakah mungkin material tersebut tersedia di pasaran? Jumlahnya seperti apa? Apalagi nanti kalau sudah mau produksi massal, apakah scalable? Bisa nggak kalian kita membuat dalam jumlah besar-besaran? Kemudian dari sisi produksinya sendiri ya, dari ketersediaan tempat, waktu, dan seterusnya. Nah, di sini model bisnis itu akan menggambarkan bagaimana struktur lingkungan bisnis kita ya, atau industri kita yang ada di sekitar kita. Kemudian dari dalam sendiri, dari internal, struktur bisnis kita seperti apa, dan yang berikutnya dengan model bisnis kita bisa membuat rencana bisnis. Mungkin Mas Afan bisa, kalau ada pertanyaan, bisa Mas Afan terima dulu. Mungkin ada pertanyaan nggak kira-kira? Oh, mungkin nanti setelah Ibu pemaparan, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada 3 orang peserta untuk bertanya, Bu. Oh ya, oke. Nggak, maksud saya apa nggak setiap slide? Terserah, nggak apa-apa sih. Boleh, Karena Bu, kalau... di sini saya nggak bisa, karena saya pakai punya anak saya, jadi saya nggak terlalu bisa mengubah-ubah nih kebetulan. Jadi saya nggak bisa lihat apakah ada yang mau tanya dan sebagainya. Oke, kemudian apa sih Lean Canvas ya? Tadi kita selalu bilang kita pakainya yang Lean. Kenapa? Karena Lean itu biasanya memang buat startup yang pertama. Dan Lean Canvas tadi seperti saya sudah sebutkan dibuat oleh Asmauria
berdasarkan bisnis model kanvas dari Alexander Osterwalder. Dan materi ini juga kebanyakan saya adaptasi dari materi yang ada dari Watwani Foundation. Pertanyaan berikutnya ya tadi, kenapa sih Lean? Ya, jadi sebenarnya kalau saudara-saudara sekalian melihat ke belakang ya, dari tahun 50-an ya, mungkin kita sudah mulai dengan yang namanya mass production. Jadi bagaimana kita bisa produksi dalam jumlah besar-besaran ya, bahkan mungkin di tahun 1900 awal ya, mobil Ford gitu. Bahkan ada semboyannya, mobil Ford akan memproduksi mobil warna apa saja asalkan hitam gitu. Karena dia mau nunjukin bahwa mass production itu ya seragam ya. Kemudian jenisnya itu saja tapi dalam jumlah besar dan produksinya efektif atau dan efisien. Setelah mass production itu adalah tipe produksi yang waterfall. Tipe produksi yang waterfall itu mungkin kalau bisa juga udah masuk ke zaman teknologi ya, kayak misalnya bikin programming dengan IBM aja. Zaman dulu itu sangat susah ya, misalnya untuk programming segala ya. Waterfall itu maksudnya kalau kita sudah sampai ke satu fase, kita nggak bisa bolak-balik ke belakang. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bisa interaksi, saya mau nanya nih, ada yang kira-kira bisa ngasih contoh nggak tipe produksi yang waterfall? Nah, berikutnya di tahun 90-an mulai agile ya. Agile itu artinya mulai bisa bolak-balik ya. Jadi kalau tadi waterfall terus-terusan aja ke bawah, agile itu bisa iterasi. Jadi misalnya membuat sampo ya. Setelah itu ternyata samponya tidak terlalu laku, misalnya karena setelah dapat tanggapan dari customer, mereka kepinginnya sampo yang bahannya alamiah. Nah, itu kemudian karena sistem produksinya agile dan mudah dirubah ya, akhirnya sekitar tahun 90-an ke atas market research sudah sangat berjalan. Akhirnya sistem produksi lebih agile. Dan nah, kemudian 2010 nih ya, mulai sistem internet sangat-sangat terbuka ya. Semua orang di dunia mau bikin produksi apa aja bisa ya. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa melihat ya, sekarang semua orang karena kita PSBB semua bisa masak ya enggak, dan masaknya juga bisa macam-macam. Bahan tinggal telepon Tokopedia. Kemudian resep tinggal lihat di internet. Nah, jadi apa artinya? Artinya segala sesuatu sistem informasi sudah sangat terbuka, dan kalau kita jadi produsen, itu kita sangat dekat dengan customer. Oleh karena itu, segala sesuatu buatlah secara lean. Artinya, jangan terlalu modalnya terlalu besar, jangan kita harus mencari produk sesempurna mungkin. Kita harus segera memperkenalkan produk kita sesuai kemampuan kita ke customer. Kalau kita bahas lebih jauh, itu biasanya nanti kita ada namanya minimum viable product. Ya, jadi misalnya kayak contoh mungkin yang paling gampang software game ya. Minimum viable product ya seadanya aja dulu dilempar ke pasar. Nanti ada masukan dari pasar, ini sebaiknya begini, kita segera merubah. Dan tadi karena modalnya nggak terlalu besar, alat produksinya nggak terlalu mahal, itu kita bisa cepat juga ya. Itu namanya lean. Makanya kita pakainya lean canvas. Oke, kenapa kita pakainya bisnis model canvas? Ini kurang L. Yang pertama, tools-nya sangat simple dan visualisasi ya. Jadi dengan melihat gambarnya kita langsung tahu, oh ini kira-kira bisnisnya seperti ini kayak gitu. Kemudian ini kita juga bisa stress test ya. Misalnya kita ngambil asumsi kemudian asumsinya salah. Nah, itu gimana? Itu namanya stress test ya. Ini kebetulan juga ada typo. Kemudian kita bisa nge-track progress. Lebih hemat juga ya dibandingkan ya seperti mungkin kalau nggak ada bisnis model kita coba-coba trial ya, nggak kita pikirin dulu yang penting kita trial aja. Nah, itu juga nggak hemat sama sekali ya.
Kemudian kita juga mudah mengarahkan anak buah ya, misalnya mungkin mau menduplikasi bisnis ya. Kita bisa mudah mengarahkan ke anak buah kita kira-kira apa aja sih KSF-nya, key success factor dari bisnis kita. Nah, berikutnya, ini sebenarnya yang kenapa kita kasih Lean Canvas sekarang, karena biasanya di bulan-bulan depan sudah mulai banyak orang menawarkan pemberian modal buat startup. Bismillah ya, walaupun di zaman seperti ini masih adalah 1-2 yang akan memberikan modal. Nah, ini benar-benar tools yang menurut kami paling cocok untuk business pitching. Oke, jadi di sini Lean Canvas kita biasanya kita lihat seperti ini. Ada yang namanya problem, existing alternative, kemudian kita lihat di pojok sebelah kanan ada customer segment ya, early adapter. Nah, biasanya kita bisa mengerjakan yang 2 kiri kanan pojok ini dulu. Ya, yang customer segment dan problem, serta biasanya nanti kita masuk juga langsung ke solution. Oke, sekarang saya masuk dulu ke value proposition canvas. Kenapa kita masuk ke value proposition canvas? Karena kalau tadi sebenarnya orang sekarang ini misalnya saya punya produk ini, saya mau jual. Jadi dia sangat percaya diri. Jadi yang tadi yang saya ucapkan sebelumnya bahwa orang jatuh cinta dengan produknya sendiri, tapi bukan dengan bagaimana produk itu bisa mengatasi masalah. Nah, jadi di sini kita mau memastikan produk kita benar-benar produk yang diinginkan oleh customer. Jadi biasanya kita kerjakan dulu dari customer segment. Nah, di customer segment, yang pertama kita lihat adalah jobs atau pekerjaan yang dilakukan oleh customer. Ya. Nah, misalnya Gojek aja ya. Itu kan sebenarnya kenapa sih ada Gojek? Kalau mungkin kalian pernah baca ya, Gojek itu di awal-awalnya untuk memudahkan orang memanggil ojek ya, jadi bisa dipanggil via telepon ya sebelum pakai aplikasi. Jadi masalahnya pada saat itu orang kalau mau manggil ojek kan harus ke pangkalan, belum tentu ada, keamanannya juga lebih rendah karena kita nggak tahu siapa yang bakal ngangkut kita dan sebagainya. Nah, itu adalah pekerjaan dari si pelanggan yang mau kita selesaikan masalahnya. Kemudian, sebenarnya kadang-kadang pekerjaan itu juga bisa makin besar ya. Misalnya tadi, dia butuh ojek. Nah, sebenarnya dia butuh ojek itu mau kemana? Dan ternyata setelah kita lihat lagi, loh ternyata banyak di daerah sini yang butuh. Nah, itu mungkin nanti kalau kita ngelihat lebih besar lagi, akan beda lagi solusinya, bukan Gojek, tapi kita mungkin akan ada bis atau apa ya. Kemudian, nah apa sih masalahnya ya? Jadi ini pains. Pains itu apa yang menjadi kekurangan dari fasilitas yang existing yang sudah ada, yang apa ya? Yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan produk yang kita pikirkan nanti itu. Jadi di sini misalnya hal-hal yang menyebalkan, hasil yang buruk ya, misalnya orang masak karena dia tidak pengalaman, gosong dan sebagainya. Atau resiko. Ya tadi pensnya misalnya nggak kenal sama mas ojeknya, nggak tahu mas ojeknya nggak dijamin, jadi nanti nggak aman dan sebagainya. Itulah yang disebut pains. Sedangkan gains, kita juga nggak boleh menutup mata bahwa sebenarnya walaupun ada pains, udah ada gains atau keuntungan-keuntungan. Hasil yang menguntungkan buat pelanggan. Jadi biasanya sebenarnya tuh mereka udah ngarep-ngarep diharapkan.
expected istilahnya di market research. Kemudian dibutuhkan, kemudian kejutan yang menyenangkan ya. Jadi di sini ojek itu ya mungkin aja nanti ternyata kita bisa kenal sama mas-mas ojeknya, bisa ada kerjasama lain ya. Kemudian karena udah sering kita bisa utang dan sebagainya mungkin ya, itu gains-nya. Nah, kemudian tadi kan bentuknya seperti ini ya. Jadi kita kerjakan dulu yang customer segment ini. Nanti kenapa sih dinamakan customer segment? Karena nanti kita cari customer segmentnya berdasarkan apa yang sudah kita definisikan. Kemudian value proposition, kenapa value proposition namanya? Karena ini kelebihan produk kita yang kita tawarkan sesuai dengan masalah customer di segmen yang sudah kita pilih tadi. Oke, kemudian value proposition. Value proposition itu adalah ada yang namanya dari produk dan service dulu sebenarnya. Produk dan service, jadi tadi setelah kita melakukan pengamatan dan sebagainya, misalnya Gojek tadi, dia memberikan jasa ya, yang bisa mengatasi pain yang udah ada tadi, bahwa ojeknya bisa dipanggil sampai ke rumah ya, kemudian kita pasti bisa nunggu dengan aman ya, pasti dapat ya, supirnya juga lebih aman. Nah itu kita produknya apa? Kita pakai misalnya ojek online tadi. Kemudian pain reliever-nya apa gitu. Jadi sebenarnya kita menyelesaikan masalah apa gitu. Jadi di sini kita tahu sebenarnya seberapa besar calon customer kita. Seberapa banyak sih orang yang merasa terselesaikan dengan masalah tersebut. Ya kalau misalnya daerahnya daerah elit mungkin nggak butuh ojek misalnya. Ya. Habis itu gain creator. Jadi di sini gain creator ya tadi. Ada kelebihan-kelebihan lagi produk kita ya. Bahkan mungkin Gojek nggak nyangka ya bahwa akhirnya ada GoPay, GoFood, dan sebagainya. Ya. Kemudian, jadi di sini produk dan service, ditambah apa yang kita selesaikan dari permasalahan, ditambah apa kelebihan-kelebihan kita. Itulah yang jadi value proposition. Gimana kira-kira Mas Afan ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari peserta? Karena ini mungkin agak banyak ya. Oh iya, boleh Bu. Bagi para peserta yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa 2 apa 3 ya? Raise hand atau your hand di kita memberikan mungkin 2 orang ya Bu ya? Apa 3 orang? Boleh, terserah. 3 dulu Bu ya. Iya, bagi para peserta yang ingin menanyakan atau ingin bertanya tentang materinya Ibu Niken, mungkin bisa raise hand atau menggunakan fitur chat ke co-host untuk bertanya. Nanti kita akan menonaktifkan sound-nya dan mempersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Bagaimana Mas Ahmad? Ada yang chat untuk bertanya? Ibu Cucun. Oke. Ibu Cucun ingin bertanya? Gimana Ibu Cucun? Ibu Cucun, sebentar saya unmute. Sudah Ibu Cucun silakan bertanya untuk. Baik, terima kasih silakan, Mas Ibu Afan. Cucun. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah saya senang sekali bisa berkesempatan ikut ya Bu Niken. Barangkali yang menjadi pertanyaan berarti yang harus didahulukan itu adalah kita mengetahui apa sih sebetulnya yang sedang dibutuhkan oleh pasar sekarang ini, begitu ya Bu? Iya. Berarti ini nanti ada kebutuhan untuk kemudian melakukan semacam survei atau seperti apa? Iya. Begitu? Iya.
Itu barangkali yang ingin saya tanyakan. Karena Oke, selama Ibu. ini kan memang frame kita masih, kita punya produk begitu ya, terus nanti mencari pasar begitu. Kalau tadi yang saya simak dari apa yang Ibu sampaikan, berarti urgensinya itu lebih ke eh, bagaimana produk kita itu justru menangkap kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar, begitu ya Bu ya. Mohon dikoreksi kalau keliru. Terima Ya, kasih Ibu. ya, terima kasih. Gimana Van, mau langsung saya jawab satu-satu apa nanti? Mungkin kita tampung dulu Bu. Kita tampung untuk Oke. 3 orang dulu, nanti untuk selebihnya Ibu bertanya, Ibu lanjut. Untuk pertanyaan kedua, ini merupakan dari Mas Raihan. Mas Raihan, silakan bertanya. Mas Raihan. Halo, iya ya. Iya, Terima kasih gimana banyak Ya, Raihan? silakan Mas. kesempatannya. Udah bisa nanya nih. Mau tanya sebenarnya Bu terkait pembuatan link canvas ini kan untuk kepentingan pembuatan startup ya. Iya. Nah itu balik lagi tuh eh, seberapa penting sih bikin link canvas ini untuk membangun startup, karena kalau misalkan ibarat kata kayak kita pengen jualan aja gitu, kenapa harus sampai bikin ini gitu. Itu aja sih Bu. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Raihan. Baik, untuk penanya kita yang ketiga adalah Mas Dimas. Mas Dimas, silakan untuk bertanya Mas Dimas. Mas Dimas. Ya, silakan Mas Dimas. Mas Dimas, iya. Mas Dimas, silakan untuk bertanya. Mohon maaf, mic-nya Mas Dimas rusak, Mas. Diketik aja nggak apa-apa. Oh, Ya, pertanyaan tadi udah disebutkan. Oh iya, diketik aja, Mas. Pertanyaannya, buruk jika kita hanya fokus satu segmen saja. Seperti itu, Bu, pertanyaan dari Mas Dimas. Gimana? Mungkin Bu, untuk menampung 3 pertanyaan. Mas Dimas bertanya, apakah buruk jika kita hanya fokus mengincar pada satu segmen saja? Oke, Ya. saya jawab ya. Jadi berarti cukup ya. ya Bu ya untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya. Oke. Silakan Bu. Ya, karena saya takut nanti keburu lupa, karena sebenarnya yang paling penting di sini. Jadi memang value proposition canvas itu sebenarnya adalah bagaimana kita meramu, bagaimana kita menjual produk kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kita udah punya produknya nih, kemudian kita apakah kita masih perlu bikin value proposition canvas? Nah, itu sebenarnya masih perlu jawabannya. Jadi sebenarnya biar produk kita punya nilai lebih dibandingin produk lain. Ya, mungkin ya seperti misalnya kita jualan sama-sama jualan tart gitu. Kemudian kita udah punya produk tart yang sudah sangat-sangat enak, sudah banyak orang yang suka ya. Nah, itu kemudian sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita dapat market yang lebih besar, market yang lebih mungkin kita bisa lebih perdalam lagi gitu. Dari situ kita mungkin mulai, nah ini juga sebenarnya bisa market research atau just nanya-nanya aja sama customer kita. Sebenarnya nih dari yang sekarang kelemahannya apa ya? Mungkin customer bilang udah enak kue-nya, cuman mungkin terlalu besar. Saya kepingin yang produk-produk sehat, kayak gitu-gitu mungkin. Jadi kita sebenarnya lebih nanya ke pain-nya mereka tuh apa. Jadi di sini supaya kita punya kelebihan atau value proposition sehingga produk kita lebih dimauin oleh customer. Karena kita tahu ya bahwa customer itu nggak ada sebenarnya customer yang setia. Kalau misalnya dekat rumah kita ada Indomaret, kemudian seminggu kemudian baru buka nih, seminggu kemudian seberangnya ada Alfamaret. Pasti orang pingin coba Alfamaret tadi, walaupun dia sebenarnya sudah sering ke Indomaret tadi. Ya, jadi kenapa sih orang harus balik ke kita? Karena kita punya kelebihan, karena kita tahu apa yang customer kita mau, seperti itu.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, silahkan. Kemudian Raihan ya, seberapa penting kita bikin Lean Canvas. Lean Canvas itu menurut saya penting. Apalagi kalau emang bisnisnya mau membesar. Di sini kita menggambarkan, sebenarnya kita belum masuk ya ke Lean Canvas keseluruhan. Mau gambarin siapa sih segmen kita, kemudian apa sih kelebihan produk kita, bagaimana distribusi kita. Itu bisa jadi bahan, yang pertama bahan evaluasi kita sendiri, seperti tadi saya jelaskan di awal. Kemudian mungkin kita mau punya partner, atau kita punya anak buah yang kita percaya yang mau menduplikasikan bisnis kita. Nah, itu penting. Dan sebenarnya kalau kita selalu berpikir balik lagi ke belakang, bukan balik sih sebenarnya, kita gambarin bisnis kita, dari situ bisa muncul ide-ide baru. Sebenarnya kita mau bisnis kita kemana sih gitu. Karena di sini kita juga mulai segmenting, oh iya ternyata customer kita butuh yang begini, yang begitu, dan sebagainya. Mungkin begitu Mas Raihan. Kemudian buat Dimas ya, bagaimana? Apakah kita hanya fokus ke satu segmen saja buruk? Nah, itu dia. Nanti kita masuk ke segmentasi. Nah, segmen itu memang kalau kita nanti masuk sebagai startup, niche market itu jauh lebih bagus. Masuk ke satu segmen dan itu pun kue dari segmen tadi kita potong lagi lebih kecil, kita masuk ke satu segmen yang paling kecil dulu. Karena dengan begitu kita bisa langsung dapat feedback produk-produk kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa segera memperbaiki ya. Bahkan kalau bisa kita mungkin jualan ke kalau memang benar-benar startup ya, mulai ke dekat orang-orang yang dekat dengan kita dulu. Jadi kalau ada masalah pun jadi lebih mudah seperti itu. Jadi biasanya memang kita makainya ya sangat-sangat mikro segmen ya, niche market dulu. Lebih mudah mengenali, kemudian kita mau menduplikasi produk kita juga lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu ya, Ibu Cucun, Mas Raihan, dan Mas Dimas. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kemudian tadi, kita selalu mengerjakan seperti saya sebutkan tadi di dua kiri kanan ini dulu. Customer segment saya rasa di sini pasti sudah banyak yang tahu apa itu customer segment. Yang perlu diingat, ada yang namanya customer, ada yang namanya consumer. Sebenarnya saya rasa sudah pada tahu ya, customer itu apa, consumer itu apa. Consumer itu adalah orang yang mengkonsumsi produk kita. Sedangkan customer itu adalah orang yang membeli produk kita. Ya misalnya Pampers itu konsumennya, consumernya itu bayi-bayi ya, atau orang-orang yang sudah sepuh, sedangkan customernya adalah orang yang membeli. Kalau memang kita produknya ada customer, ada consumer itu memang sebisa mungkin kita definisikan juga. Nah, dari sisi customer segment, biasanya kita mengenal ada 4 ya. Dari sisi geografis itu udah jelas. Dari sisi wilayah, mungkin kalau kita startup, sangat spesifik dulu ya. Orang-orang di Universitas Al-Azhar Indonesia, orang-orang di kelas psikologi aja, gitu. Kemudian dari sisi demografis. Nah, demografis itu adalah jenis kelamin, umur, agama, suku, ya, nationality, dan sebagainya. Ada lagi psikografis. Psikografis itu secara psikologi, dia menginginkan hal-hal yang sama, yang tersegmen secara psikografis sama. Misalnya, dia orang-orang yang secara psikografis adalah orang-orang yang suka sadar akan lingkungan. Ya, misalnya orang-orang yang kalau beli barang harus jelas bahwa tidak mengotori bumi, bahwa dia tidak memakai tenaga kerja anak-anak, kemudian setelah barang nggak dipakai bisa didaur ulang, dan sebagainya. Dan terakhir adalah behavior. Nah, yang behavior ini biasanya juga yang kita pakai di
paling banyak di startup. Tapi non startup pun juga bisa memakai ya. Jadi behavior itu sudah varian biasanya jatuhnya. Orang yang pakai sampo anti ketombe, orang yang pakai sampo laki-laki ya yang aktif, orang yang pakai sampo yang berasal dari bahan alam. Nah, itu behavior. Udah sangat lebih spesifik lagi. Kemudian early adapter. Sebagai startup ya, sebenarnya kalian nggak usah malu-malu minta orang-orang di sekitar kalian yang beli produk kalian. Seperti kemarin itu ada anak biologi buat sabun yang ekonomis ya, yang sangat mudah pemakaiannya. Jadi satu orang, misalnya satu bentuknya kayak mutiara-mutiara gitu. Nah, itu mereka bisa tuh langsung jual ke dosen-dosennya, ke bapak ibunya, ya, ke family and friend, ke teman-temannya. Nah, itu nggak masalah kalau buat startup. Sekalian biar bisa mendapatkan masukan. Oke, berikutnya kita masuk ke setelah customer segment problem. Nah, problem ini sebenarnya sudah kita bahas di pertama ya, value proposition canvas. Jadi 3 masalah teratas yang kita atasi dengan produk kita itu apa? Kemudian existing alternatif ya. Nah, misalnya tadi ojek online ya, ojek belum ada ojek online ya misalnya. Existing alternatifnya ya pakai taksi atau apa, solusi-solusi yang ada ya kalau sebelum ada Gojek. Kemudian solution dari kita. Solution dari kita adalah ini tadi. Misalnya bikin ojek online. Jadi yang 3 ini dulu yang kita selesaikan. Kemudian kita masuk lagi ke unique value proposition. Bagaimana Anda membuat solusi yang unik berdasarkan tadi value proposition canvas. Jadi sebenarnya apa sih kelebihan produk kita? Nyelesain masalah apa sih gitu. Dan di sini kita bisa pakai konsep high level concept. High level concept itu menyamakan produk kita dengan produk lain yang sudah ada yang dikenal pasar. Misalnya kita bilang Gojek itu Bluebird-nya ojek gitu. Itu konsep high pitch. Atau misalnya kita jualan kopi kopi kenangan itu sebenarnya seperti Starbucks tapi dengan harga lebih murah, lebih terjangkau, rasa Indonesia gitu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke key metrics. Key metrics itu patokan kita. Nah, tadi kenapa sih Mas Raihan nanya seberapa penting sih kita bikin Your Lane Canvas? Nah, ini juga ada key metrics. Kita udah punya tujuan dalam setahun kita punya 5 titik wilayah untuk armada ojek online misalnya. Ada 500 sepeda motor dalam waktu 3 bulan, misalnya seperti itu. Key metrics itu segala sesuatu yang bisa diukur yang kita targetkan. Kemudian unfair advantage, keuntungan yang tidak adil. Ya, jadi kenapa sih kita percaya diri? Soalnya kita satu-satunya misalnya ya, kita jualan kue di sekolahan, kita orang yang anaknya yang punya kantin sekolah. Nah, itu unfair advantage. Kenapa? Karena saya satu-satunya orang yang menguasai ilmu membuat kue sehat dengan rasa sama seperti kue nggak sehat. Itu juga unfair advantage keahlian itu. Berikutnya, channel. Channel itu kanal pemasaran. Nah, si channel-channel ini biasanya di mana kita mau jual produk kita. Ya, kalau zaman sekarang ya, biasanya IG, WhatsApp, toko marketplace, kemudian mungkin kalau mau agak berbayar, kita pakai Google Display Network atau apa gitu ya. Kemudian berikutnya, nah, buat
cost structure kita nggak masukin ke hari ini ya, karena sebenarnya cost structure itu agak ribet dan biasanya kalau buat bisnis pitching, kalau memang ada di sini yang mau bisnis pitching, dengan suka hati saya bantu ya, karena biasanya ada ada titik-titik poin-poin tertentu yang harus kita perjelas dan setiap bisnis biasanya berbeda-beda. Kemudian dari sisi revenue stream, dari mana saja usaha Anda menghasilkan uang. Ya, misalnya tadi kalau Gojek mah udah jelas ya, udah ada Gojek, GoFood, GoPay, kemudian GoSend dan sebagainya gitu. Misalnya kalau misalnya kalian punya usaha kopi aja, jualan kopi di kafe-kafe apa di mana, usaha sampingannya kita cateringin kopi kita. Jadi bahkan kalau misalnya nanti udah nggak zaman corona udah pergi, mungkin kalian jualan kopi dimasukin kayak catering untuk pernikahan, arisan-arisan ibu-ibu elit dan sebagainya. Oke ya, ini saya kasih contoh yang dari Facebook. Bisnis model kanvasnya Facebook. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat, kebetulan tadi karena saya trainer di Watwani, saya pinjam punyanya Watwani Foundation ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini Facebook yang pada saat pertama kali dibuat ya, dia customer segmennya siapa sih? College student ya. Jadi memang dia di situ kalau nggak salah di Harvard ya. Nah, kemudian advertiser, orang yang mau pasang iklan. Early adopter-nya siapa? Nah, itu tadi. Dia mulai aja dari Harvard sendiri. Ivy League School. Starting with Harvard University. Ya, jadi memang ya udah pakai aja dulu yang kita bisa, yang kita terjangkau. Kemudian dari sisi pengiklan siapa? Advertiser that want to reach college student. Orang yang memasang iklan buat college student, seperti mungkin jualan komputer dan sebagainya. Nah, problemnya apa ya? Dia di sini ngebahas existing online social network fail to deliver on core promise and are characterized by friends as badges versus true friends. Ya, jadi kan di zaman itu dikasih badge ya. Kemudian low quality of conversation, low user engagement, ya nggak bisa saling kasih komen. Kemudian advertiser want a highly targeted and active audience. Jadi si advertisernya memang kepingin audiensnya sejelas mungkin siapa. Kemudian existing alternatif ya, saat itu udah adanya zaman saya, kalian mungkin nggak tahu ya. Friendster, MySpace, di Google udah ada banner ad, Google AdWords, Yahoo, dan sebagainya. Nah ini solutionnya, dia buat sesuatu yang tidak ada friction from pre-existing social network, seperti di college campus. Key metrics-nya apa? Dalam waktu 2 tahun ada valuation 100 million ya, 100 juta dolar bisa dijual. Kemudian customer traction metrics-nya, nah dia pakai customer traction metric, impression, clicks, conversion. Bagaimana meningkatkan customer-nya ini. Kemudian user traction matrix-nya DAU, saya nggak tahu itu apa, MAU sama page view. Unique value proposition dari si Facebook, connect and share with your friends, not strangers ya. Jadi dia benar-benar ya orang yang kenal aja ya. Zaman itu seperti itu di awal. Reach a highly segmented audience of active user with high ROI sebagai customer. Nah, high level konsep tadi, high level konsep kita bandingin supaya si investor tahu kita tuh seperti apa sih. Kita tuh seperti, Facebook itu seperti Friendster, tapi untuk college student. Di sini unfair advantage-nya high user engagement through network effect translate to more clicks for advertiser. Jadi di sini engagement-nya sangat besar ya. Kemudian ada clicks untuk advertisernya juga. Channelnya dia di sini pakai viral usage model, seed Ivy League School,
auction-based platform, dan sebagainya. Cost structure, and people-nya tidak dibayar, kalau hosting $85 per bulan. Dan di sini revenue stream-nya, dia dari derivative currency, 300 average monthly page view per user, advertising revenue, derivative currency exchange rate, ya, karena memang dia main di seluruh dunia, dan user lifetime value. Kira-kira contohnya seperti itu. Oke, ini ada beberapa penjelasan yang mungkin udah dibagikan ya sama Mas Afan ya. Mungkin seperti itu aja materi dari saya. Apa saya buka lagi waktu untuk pertanyaan, mungkin 3 pertama, gimana Mas Afan? Iya, boleh Bu. Oke. Ya. Mungkin kita memberikan 3 orang penanya untuk bertanya kepada Ibu Niken. Silakan yang ingin bertanya bisa untuk raise hand atau chat ke host atau co-host dari acara webinar ini. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Sharing screen-nya mau aku matiin. Dah. Dah. Mau ngeliat pesertanya gimana sih? Bagi para peserta yang ingin bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau teman-teman, bisa raise hand. Fitur raise hand yang terletak di tombol more. Kalau di HP terletak di sebelah kanan bawah, itu bisa diklik dan klik raise hand untuk menimbulkan atau memunculkan fitur raise hand. Atau chat ke host atau co-host kita. Ada yang ingin bertanya? Bapak Faris Jihad. Bapak Faris Jihad ada raise hand. Bapak Faris Jihad. Ya, sebentar ya Pak. Bapak Faris Jihad, sebentar saya unmute. Silakan Pak untuk bertanya. Halo. Ya, silakan Iya Pak. Pak. Iya, silakan Ya, Bapak. Saya Faris, mahasiswa teknik mesin. Terima kasih Bu sama Pak buat opportunity-nya. Jadi saya ada rencana karena kan saya interest-nya ke arah robotics. Terus itu kan teknologi yang masih agak baru ya kalau bisa bilang di commercialization di Indonesia. Itu bagusnya mulai dari teknologinya atau knowing the market-nya kalau buat mau bikin startup. Karena kalau saya lihat kayak dari yang Gojek misalnya itu kan mulai dari nyari customer-nya dulu daripada ke teknologinya gitu kan. Kalau buat misalnya ke robotik, gimana ya Bu bagusnya? Oke, sebenarnya ada beberapa contoh mungkin bisa Bapak lihat nanti ya. Elon Musk ya, Elon Musk Tesla ya, itu ada videonya di YouTube ya, itu jadi contoh bagaimana dia bisa memulai dengan kenapa dia memulai dengan bisnis model Canvas juga. Nah, jadi kalau buat teknologi itu sebenarnya itu bisa jalan paralel sih Pak. Biasanya jadi memang ada 2 hal yang berjalan. Dari yang sudah ada, kita tanya biasanya kalau untuk yang sangat spesifik teknologi, kita nanya ke orang-orang, kita membuat semacam kuesioner atau pertanyaan ke orang-orang yang sudah menguasai. Kira-kira yang sekarang itu yang kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi dan kita memang biasanya sudah ada modal. Jadi kalau misalnya kita mau bikin begini, kita tetap dapat masukan dari luar. Jadi dua-duanya jalan paralel. Tapi tetap kalau di sini biasanya dengan Lean Canvas ini kita tetap menanyakan apa kebutuhan dari customer. Jadi pertama dari cari customer dan tahu kebutuhannya dulu ya? Ya, sama mempelajari existing product. Bapak kalau boleh tahu produknya apa ya Pak?
Saya rencananya mau buat di bagian pertanian gitu, jadi dia precision agriculture buat pertanian di mana bisa nge-conserve resources kayak air, pupuk, sama dan lain-lain karena lebih dikit pemakaiannya dengan data dari robot itu. Oh, oke. Ya, bagus, Pak. Jadi biasanya tetap kalau kayak begitu, sebenarnya apa sih yang jangan-jangan kita menawarkan satu teknologi yang orang mikir, saya nggak perlu kok dengan begitu, saya begini aja udah cukup, sayang kan. Jadi memang sebaiknya kita tetap harus ada teknologinya, tapi customer pun sebaiknya kita tanyakan, dia ada kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Karena kalau mungkin Bapak juga lihat di YouTube itu juga ada tentang Google Glass. Google Glass itu kan sebenarnya udah di-launch ya, dan dia teknologinya sangat tinggi. Itu kan seperti kayak kita ngelihat ke komputer, cuman udah ada di kacamata kita ya. Tapi kok Google Glass nggak laku? Nah, itu dia. Ternyata orang nggak merasa nyaman dengan pakai Google Glass. Dan mereka masih mikir macam-macam gitu, bahwa nanti ya segala rahasia kebuka dan sebagainya. Atau mungkin Bapak juga pernah dengar tentang yang telepon di dalam pesawat, apa ya nama teleponnya ya, saya lupa. Itu juga ternyata sebelum zaman handphone ya, itu diproduksi besar-besaran dan nggak laku. Kenapa? Karena ternyata orang di dalam pesawat, telepon sebelah-sebelahan sama orang yang nggak kenal, dia nggak nyaman. Dan mereka pingin privacy juga. Jadi gitu. Jadi memang sebaiknya tetap ada yang namanya market research sebelum produknya itu kita keluarkan, karena ada dua yang kita tanya, terutama orang kalau produk teknik itu orang yang memang sudah biasa pakai produk-produk tersebut atau memang customer-nya. Menurut saya seperti itu, Pak. Kalau buat biasanya kalau robotics itu kan teknologi baru itu, buat patent atau teknologi readiness level gitu perlu nggak dipunyain buat cari investor gitu? Buat ngeproteksi. Biasanya mereka nanya ya, biasanya ya mereka maunya yang udah 7-8 kayak gitu-gitu ya. Kan biasanya kayak gitu-gitu. Iya, kalau misalnya Bapak masih kuliah sih sebenarnya bisa masuk ke CPPBT atau ke banyak kok pendanaan-pendanaan. Kalau misalnya emang udah ada PT bisa masuk PPBT. Kemudian kalau emang produk pertanian tahun lalu ya, Pak. Tahun lalu tuh banyak banget pendanaan. Moga-moga tahun ini sama. Karena yang dianggap penting tuh pertanian, masalah obat, sampah, energi terbarukan itu pendanaan banyak, sama sosial. Bisnis yang social planner. Oh gitu ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Oke. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, karena waktu kita terbatas sampai jam 2:30, mungkin kita memberikan satu penanya lagi untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand atau chat ke kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Dan untuk sekadar pemberitahuan bahwasanya recording kita atau webinar bisnis planning pada kesempatan kali ini bisa disaksikan di YouTube Tajir kita, Tajir UAI. YouTube kita Tajir UAI, nanti bisa dilihat untuk recordingnya. Silakan Bapak atau Ibu-ibu yang atau teman-teman yang ingin melihat kembali recording bisnis planning Tajir, nanti bisa kunjungi YouTube kita. Nama akunnya Tajir UAI. Baik. Kalau boleh tanya. Ada lagi yang bertanya? Kalau boleh. Iya, Mas Rehan. Iya, silakan. Mau tanya nih. Tadi dari Bu kan sempat bahas tentang program-program pendanaan gitu. Nah, itu kira-kira bisa dapat informasinya dari mana ya, Bu ya? Biar kira-kira kita kali mau mandiri untuk mencari sumber-sumber informasi terkait pendanaan tersebut. Oke. Ya, sorry, Mas Raihan dari mana ya? Oh iya, saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dari mana? Dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia. Oh iya, oke.
Oke, sorry saya tuh rada-rada nggak denger juga ini. Iya, jadi kalau Ya, di Bu, Tajir Bu. sih kita selalu ngasih informasi ya kalau misalnya ikut Tajir atau di IG kita. Tapi memang secara umum biasanya kalau sudah bergabung di Tajir, kita bisa bantu buat bikin proposal, bikin bisnis model kanvas dan sebagainya. Kita selalu terbuka. Oh ya, baik Bu. Terima kasih banyak untuk informasi. Ya, terima kasih Mas Rehan atas pertanyaannya yang telah bertanya untuk kedua kalinya. Bagaimana Ibu masih membuka untuk Kalau dari saya sudah. Sudah ya Bu ya. Mungkin karena waktu kita terbatas nih Bu. Mungkin untuk pertanyaan kali ini kita tutup ya Bu ya. Iya. Ya Bu, untuk mungkin dari Ibu untuk sebagai penutupan pemaparannya, silakan Bu. Oke, iya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan keikutsertaannya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Maklum saya soalnya belum pernah pakai yang Zoom Premium, jadi suara itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya sampai ganti device ternyata memang karena masih belum di-unmute. Jadi seperti itu aja. Mohon maaf sekali lagi. Moga-moga di berikut-berikutnya nggak ada masalah. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana situasi perekonomian dalam masa-masa coronavirus ini dan apa efeknya terhadap UKM. Kira-kira seperti itu. Oke, ya terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Afan. Baik Ibu, terima kasih. Acara saya pegang alih kembali. Terima kasih kepada Ibu Niken Parwati STMM selaku Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi atas pemaparan yang telah diberikan. Mudah-mudahan acara webinar, iya Bu, sama-sama. Mudahan acara webinar bisnis planning pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang ingin memulai atau yang punya ide untuk memulai bisnis atau membentuk suatu bisnis. Kita bisa menuangkannya ke dalam lean canvas atau bisnis model canvas terlebih dahulu untuk sebelum kita eksekusi. Karena ini sangat penting. Karena apa? Karena seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Niken, semuanya diawali dengan hal kecil. Jadi kita tuangkan terlebih dahulu di lean canvas, kita susun rencana strateginya bagaimana. Dengan adanya perencanaan strategi, insya Allah bisnis kita akan meminimalisir kerugian-kerugian yang akan terjadi di kelak nanti. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada host kita, co-host, yang telah mensupport acara pada siang hari ini, yang telah membantu acara webinar ini sampai dengan selesai. Dan terakhir dari saya, mungkin sebuah seorang pengusaha sukses itu atau pengusaha handal itu berawal dari langkah kecil, karena dengan adanya langkah kecil itu akan memulai langkah-langkah selanjutnya gitu. 1000 awal langkah di depan dimulai dengan satu langkah paling kecil. Mungkin seperti itu saja. Mungkin untuk bagi para peserta yang tertinggal atau yang baru join telat, tadi kan kita mulai jam 1 ya. Mungkin karena ada kekurangan, ada kendala atau dari sound sistemnya, soundnya Ibu Niken bermasalah. Mungkin nanti tadi kita dimulai dari jam 1:30. Bagi para peserta yang telat atau terlambat untuk link join Zoom ini, bisa dilihat recordingnya di YouTube. Di YouTube kita di akun Tajir, nama akunnya Tajir UI. Ini nanti bisa terlihat dari awal kita mulai sampai dengan terakhir ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.